Kami di sini akan menjelaskan bab 3, mengelola informasi dalam ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Penjelasan di atas sejalan dengan pernyataan tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 pada halaman 78 yang mengungkapkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Penceramahan biasanya adalah orang-orang yang menguasai informasi di bidang ceramah yang ia akan sampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di kelas, aula, masjid, ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media lain sebagainya. Ceramah dilakukan secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Biasanya ada teks pendukung untuk itu. Kita mengenalnya dengan teks ceramah. Teks ceramah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama pidato, yang kedua itu khutbah. Pidato merupakan kegiatan antara pembicara dengan khalayak umum. Tujuan pembicara saat berpidato biasanya mengajak berbuat sesuatu atau bersifat persuasif. Sementara itu yang kedua, khutbah, membahas mengenai ilmu agama serta praktiknya. Tujuan pembicara membawa khutbah adalah untuk memperkuat iman. Bagian-bagian pembangunan struktur teks ceramah meliputi 1. Pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. 3. Penutup atau penegasan ulang, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Adapun ciri-ciri teks ceramah dilaporkan pada daftar di bawah ini. Salah ciri-cirinya itu: 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau informasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar. Dan yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. 4. Berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. 5. Memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. 6. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Pertama, ada menentukan topik. Topik yang bisa diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khalayak, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Yang kedua, ada merumuskan tujuan ceramah. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif atau ceramah hiburan. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan rincian dari tujuan umum. Yang ketiga ada menyusun kerangka ceramah, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan: 1. Ketiga struktur harus dibuat. Yang kedua ada maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Yang keempat, ada bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Yang kelima, ada menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Yang terakhir ada menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Caranya yaitu: yang pertama ada mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Yang ketiga, meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapat pro dan kontra. Yang keempat, ada menyusun sistematika bahan teks ceramah. Dan yang terakhir, ada menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis.
Pembukaan pendahuluan. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya ketika masih anak-anak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Seperti ketika demonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Kedua, isi rangkaian argumen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar, moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. 3. Penutup penegasan ulang. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang kasar, arogan, dan kering dari nilai-nilai etika dan agamanya. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.